Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dalam Minggu Rogate 17 Mei 2020. Mari kita persiapkan hati kita. Terlebih dahulu kita memohon Roh Kudus, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari 1 Tawarik pasal 17, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita peringati tanggal 21 Mei, hari Kamis, Yesus ketika sudah naik ke sorga, hubungan yang dilakukan dengan para murid-Nya
hubungan yang dilakukan dengan seluruh umatnya bukan lagi hubungan secara jasmania, bukan lagi hubungan secara fisik, bukan lagi hubungan antara muka dengan muka, perjumpaan lahiriah. Tetapi hubungan Yesus dengan para murid dan juga kepada kita, hubungan secara rohani, yaitu yang kita tahu semua, hubungan itu terjadi melalui doa. Bukan lagi secara jasmani, tetapi secara rohani. Karena secara jasmani hanya anak kecil yang bergantung kepada hal-hal yang fisikal. Tetapi secara rohani hanya orang dewasa, hanya orang yang percaya, yakin walaupun tidak bisa melihat, tetapi dia tetap mampu mempergantungkan hidupnya, tetap mampu mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan melalui doa itulah dia mempersilahkan Tuhan menguasai kehidupannya. Sehingga kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kita tahu bahwa doa mampu menyentuh segala kehidupan kita yang paling terdalam, baik secara lahiriah maupun jiwa dan roh kita. Sehingga di dalam doa kita mau diatur, dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan. Namun jangan berpikir bahwa dengan doa-doa kita Allah baru bekerja. Namun jangan berpikir bahwa Tuhan melakukan sesuatu itu karena doa-doa kita. Yang benar adalah dengan berdoa kita sedang mengakui kehadiran Tuhan. Yang benar adalah dengan berdoa Allah yang mengetuk pintu, maka kita mempersilahkan kuasa Allah masuk dan menguasai kehidupan kita. Oleh sebab itu, banyak pemikiran yang terbalik mengenai doa. Terlebih banyak orang memahami bahwa di dalam doa saya sedang menyatakan keinginan saya. Namun sadar atau tidak disadari, sebenarnya banyak orang yang sedang memaksakan keinginannya di atas kehendak Tuhan. Padahal dalam doa sebenarnya saya mau Tuhan yang menguasai kehidupan saya. Berarti kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika pemikiran ini terbalik, maka mohon maaf, intisari yang paling mendalam di dalam sikap doa, doanya harus beres dulu. Doanya harus benar dulu. Dan itu yang kita lihat dalam nats kita saat ini. Dan itu yang kita baca dalam firman Tuhan kita saat ini. Ketika Raja Daud memanjatkan doa kepada Tuhan, yaitu ketika dia berencana ingin membangun bait Allah, karena dia sadar dia sudah mendapatkan rumah yang layak. Kalau kita baca di ayat 1, di situ jelas dikatakan,
Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Daud merasa ini tidak benar. Saya sudah ada dalam rumah yang begitu mewah, layak, tetapi tabut perjanjian itu pun belum ada tempatnya. Sehingga Daud merencanakan ingin membangun bait, tempat untuk perjanjian itu. Tapi apa jawab Tuhan kepada Daud? Dan kita tahu semua bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi keinginan, walaupun itu adalah ungkapan sukacita Daud kepada Tuhan. Walaupun dalam doanya itu adalah hal yang baik. Karena dia merasa gelisah, tidak adil. Saya sudah punya dan diam di dalam kayu aras, tetapi tabut Tuhan tidak punya tempat. Itikat tindakan yang baik yang dilakukan oleh Daud sebenarnya. Sehingga di dalam ayat 11 dikatakan, "Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya." Diperjelas lagi dengan ayat 12. Bahwa bukan Daud yang akan membangun bait itu, tetapi keturunannya. Lalu apa respon Daud? Daud tidak kecewa. Justru Daud memanjatkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan bahkan di ayat 16, Daud mengatakan di dalam kerapuhan, keringkihan kemanusiaannya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Daud mau tunduk. Daud mau nurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Daud mau secara mutlak menggantungkan itu semua kepada keinginan Tuhan. Jemaat, mari kita teliti doa-doa kita selama ini. Apakah memang doa-doa kita itu motivasinya adalah untuk memberlakukan kehendak Tuhan, memberlakukan keinginan Tuhan, atau justru memaksakan kehendak kita? Dan bahkan ada dua hal yang paling mendasar yang Daud ajarkan, ingatkan kembali kepada kita. Hal yang paling asiksi di dalam doa kekristenan. Apa itu? Daud mengajari kita untuk memahami dulu, siapakah saya dan siapakah Allah. Sehingga Daud berkata, "Siapakah aku ini Tuhan?" Dua bangunan utama di dalam doa kekristenan. Menyadari saya sedang berhadapan dengan siapa. Maka kalau dua hal mendasar ini sudah kita pahami, hayati, maka sikap kita pasti benar di dalam doa. Siapa saya ini? Dan siapa Allah? Siapa Tuhan? Kita yang nurut kepada Tuhan
atau justru Tuhan yang nurut kepada kita? Bukankah jelas bahkan dari sekolah minggu kita sudah diajarkan secara simbolik di dalam berdoa? Walaupun tidak ada aturan yang baku, tetapi itu semua jelas mempunyai simbol bahwa kita bersedia untuk diatur oleh Tuhan. Melipat tangan, berlutut, menundukkan kepala, menutup mata. Semua itu jelas punya arti bahwa kita mau diatur, dikendalikan oleh Tuhan. Itu doa. Doa bukan seperti jimat. Doa bukan seperti remote control yang bisa mengatur, mengendalikan Allah. Bukan. Tuhan memberikan kita kebebasan. Tetapi di dalam doa, saya mempersilahkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ada yang bilang, Tuhan, Amang, saya itu tidak punya bakat untuk berdoa. Ibarat kita masuk ke dalam rumah, rumah itu gelap. Lalu apakah kita berkata, saya tidak punya bakat aliran listrik, dan kita membiarkan rumah itu gelap? Atau kita tahu, walaupun saya tidak punya bakat tentang listrik, tetapi ada alat untuk menyalakan lampu-lampu itu? Bukankah pasti yang kita lakukan bukan hanya duduk, tetapi karena kita tahu ada alat itu, walaupun kita tidak punya bakat, bukan berarti kita tidak menggunakannya. Persoalan doa bukan bakat atau tidak bakat, tetapi persoalan doa mau atau tidak mau. Anda tidak menyalakan lampu, oh Tuhan tidak marah. Tidak ada hal-hal yang mistis di sana. Tuhan tidak akan mendobrak pintu. Dan kehidupan Anda bukan lalu terjadi malapetaka dan bahaya lainnya. Bukan. Ibarat tadi, Anda hanya tinggal di dalam rumah yang gelap. Dan memang banyak orang yang juga senang tinggal di dalam yang gelap. Tetapi kalau Anda menyalakannya, Anda sedang mempersilahkan terang itu masuk, menyala, menerangi rumah kita. Anda sedang menikmati, mempersilahkan Tuhan masuk menguasai kehidupan kita. Bukankah itu yang digambarkan Yesus Kristus? Ketika dia duduk di depan pintu dan mengetuk pintu, Anda tidak membuka, Tuhan sopan. Dia tidak akan menghancurkan pintu Anda. Tetapi melalui doa, kita sedang mempersilahkan dia masuk di dalam kehidupan kita. Doa menyatakan bahwa kita adalah milik Allah. Ketergantungan yang mutlak kepada Tuhan. Kesaksian bahwa saya siap untuk dikuasai Tuhan. Jadi prinsip utama, doanya mesti beres dulu. Doanya itu mesti benar dulu. Bukan untuk mengatur Tuhan. Bukan untuk mengendalikan Tuhan. Tetapi kesaksian. Dengan berlutut, menutup mata, melipat tangan, menundukkan kepala. Disitulah tersirat kebenaran yang paling asisi di dalam doa kita. Sehingga sering kita mengatakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jemaat yang terkasih, mampukah kita dengan sungguh-sungguh mengatakan itu?
walaupun jawaban Tuhan akan doa kita itu justru bertolak belakang dengan keinginan kita. Terlebih dalam kondisi saat ini, kita diingatkan lagi, jangan-jangan kita mulai ragu dan tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Sepertinya Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya percuma saja saya berdoa. Sakit penyakit yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Penderitaan yang tidak habis-habisnya. Ekonomi mungkin yang semakin melemah, keluarga yang mempunyai pergumulan yang berat, ditambah keadaan yang sulit kita bayangkan pada saat ini, membuat kita mengatakan percuma saja kita berdoa. Apalagi kepada orang-orang yang benar-benar merasakan, mengetahui artinya apa itu gejala yang kita alami saat ini. Terbaring di rumah sakit, atau malah duka yang mendalam karena kehilangan orang yang dikasihinya. Doa bukan simsalabim. Doa bukan penangkal-penangkal, jimat-jimat, ataupun hal-hal magis. Bukan. Tetapi melalui doa, saya tahu, kita tahu, semua bisa saja tidak selesai. Semua bisa saja tidak beres atau malah semakin rumit. Namun saya yakin, kita di dalam doa, bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Kita tidak tahu bagaimana cara kerja doa itu. Dan itu tidak perlu kita tahu. Tetapi kalaupun kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam doa, namun ketika kita mempersilahkan Dia menguasai kehidupan kita, itu yang membuat kita menjadi orang yang gigih. Karena kita yakin Tuhan punya jadwalnya sendiri, karena kita yakin Tuhan punya waktunya sendiri, dan kita yakin Tuhan punya jawabannya sendiri untuk segala permohonan kita. Ini yang sulit kita terima. Banyak orang pada akhirnya begitu cepat mengatakan Tuhan itu baik ketika doanya dijawab. Tetapi sebaliknya, banyak orang juga yang bersungut-sungut. Banyak orang juga yang mulai meragukan kasih-Nya ketika yang kita inginkan tidak diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Apapun jawaban Tuhan, itu pasti yang terbaik bagi kita. Yang baik bagi kita belum tentu itu sebenarnya yang terbaik untuk kita. Dan yang baik bagi kita belum tentu itu baik bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, ada 3 contoh secara umum. Yang pertama, ketika Nabi Musa memohon kepada Tuhan supaya dia sampai ke tanah Kanaan, Tuhan tidak memberikannya. Yang kedua, ketika Maria, ibu Yesus, dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Dia dengan penuh rasa syukur menerima itu semua. Pelajaran berharga kepada kita, umat Allah.
apapun yang diberikan Tuhan. Dan bahkan kita tahu justru itulah Sang Mesias yang membebaskan kita. Walaupun Maria sadar dia harus menanggung itu seluruh kehidupannya. Tetapi ketika dia mampu menerima yang dari Tuhan, Sang Anak itu ternyata pembebas seluruh umat manusia. Sang Juru Selamat dunia. Dan yang terakhir, Tuhan kita sendiri. Ketika di depan sudah terlihat semakin dekat kematiannya, Yesus berdoa. Dan kita tahu apa isi doa dia. Kalau bisa cawan ini berlalu, tetapi jangan kehendakku, kehendakmu-lah yang jadi. Dan kita tahu apa jawaban Allah Bapa. Yesus ingin kalau bisa ini tidak terjadi. Karena dia tahu begitu banyak penderitaan, beban yang harus dia tanggung. Secara manusiawi dia tidak mampu menanggung itu. Tapi jawaban Allah, kalau memang kehendakku, pergi, tanggung itu sampai mati di kayu salib. Apakah Yesus punya pilihan untuk menolak? Ya. Dan kita juga secara manusiawi punya pilihan. Tetapi jelas Tuhan kita sendiri pun sudah memberikan contoh. Walaupun itu tidak enak. Walaupun itu tidak menyenangkan. Tetapi jawaban Tuhan itu yang paling terbaik. Dan kematian Yesus memberikan kemenangan bagi kita seluruh umat manusia. Mampukah kita dengan sungguh-sungguh berkata, jadilah kehendak-Mu. Walaupun jawaban Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Jemaat yang terkasih, doa itulah yang menjadi energi baru. Semakin orang mengeluh dan bersungut-sungut, bukankah itu akan membuat persoalan akan semakin besar? Stres, putus asa, bahkan dari situ mulai timbul berbagai macam penyakit. Bukankah juga para dokter berkata kalau pikiran kita sudah tidak lagi benar, daya tahan kita pun akan melemah. Kita tahu, bukan berarti semua selesai atau beres. Tetapi mari kita diingatkan melalui doa yang menjadi dasar pengharapan kita. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tetapi melalui doa Tuhan selalu mendengar, dan yang pasti Tuhan menjawab seluruh doa-doa kita. Isi jawabannya bukan kita yang menentukan. Secara umum ada 3 jawaban Tuhan. Ya, tidak, dan nanti dulu. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita mempersilahkan Dia masuk, dan itu dasar kita untuk berdoa dalam ucapan syukur. Karena Tuhan bersama dan mendengarkan kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajak kami dalam minggu rogate, minggu untuk berdoa, memohon rogatum. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan
untuk mampu menerima dengan ikhlas tulus seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami untuk menundukkan diri kami di hadapan-Mu. Dan firman-Mu mengingatkan kami tetap mengucap syukur di dalam doa, karena Engkau adalah Allah Raja yang Maha Kuasa. Siapakah kami ini Tuhan? Ringkih rapuh manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan membuat kami menyadari, terlebih dalam kondisi saat ini, untuk mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Kau memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Ampunkan dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 814 dan kita mengumpulkan persembahan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaannya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tatanya yang datang. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku
Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horasma dihita. Selamat hari Minggu.